Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Heri Prasetyo, calon guru penggerak dari Sekolah Dasar Negeri 03 Petarukan, Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 1, yaitu demonstrasi kontekstual penerapan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti benih tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan benih-benih padi yang ditanam. Bila benih padi ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun benih tersebut adalah benih yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun benih padi yang disemai adalah benih berkualitas baik, namun jika tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari yang baik dan tangan dingin Pak Tani, maka kemungkinan akan tumbuh secara tidak optimal. Selanjutnya, dalam proses menuntun, anak-anak memang diberi kebebasan, namun tangan dingin pendidik sangat dibutuhkan dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Pada akhirnya, menurut Ki Hajar Dewantara, hasil dari pendidikan adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang bermoral, yaitu mampu melaksanakan tripantangan atau 3 pantangan yang meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan atau korupsi, dan tidak melanggar kesusilaan. Jika kita kembali ke beberapa tahun lalu, dahulu anak-anak berkumpul, bermain bersama, bergerak bersama, saling berinteraksi satu dengan lainnya, sehingga muncul keakraban di antara mereka. Namun, sekarang keadaannya hampir berbanding terbalik. Meski anak-anak berkumpul, masing-masing anak sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Meski duduk bersebelahan, namun tiada tegur sapa, justru sibuk dengan teman dunia mayanya. Bukan keakraban yang muncul, namun perpecahan yang terjadi. Tawuran di mana-mana, penyalahgunaan narkoba, anak yang sulit diatur, dan banyak lagi yang lain sebagai fenomena yang seolah lazim belakangan ini. Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada krisis karakter yang cukup memprihatinkan. Demoralisasi mulai merambah di dunia pendidikan. Semua ini terjadi, adakah kaitannya dengan globalisasi? Pengaruh globalisasi yang sedang dan akan berlangsung
akan berpengaruh terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan, dan ini semakin sulit untuk diatasi. Melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang, rasanya sangat berat, sehingga bangsa Indonesia harus secara terus-menerus dan serius menangani masalah ini. Globalisasi telah mengakibatkan pergeseran tujuan pendidikan nasional dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, yang tidak lagi hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi lebih berfokus untuk menghasilkan lulusan dengan nilai akademik yang tinggi. Dengan penguasaan akademik dinilai mengarahkan anak didik kepada hasil yang bersifat materialis, karena kurang membekali anak didik dengan semangat kebangsaan, semangat keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan dan moral luhur sebagai warga negara. Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada krisis karakter yang cukup memprihatinkan. Demoralisasi mulai merambah di dunia pendidikan seperti ketidakjujuran, ketidakmampuan mengendalikan diri, kurangnya tanggung jawab sosial, serta hilangnya tata krama. Untuk itu, perlu adanya pendidikan tata krama bagi anak didik di sekolah. Bagaimana implementasinya di sekolah? Pertama, melalui pembiasaan tata krama dalam keseharian di sekolah. Kemudian, dengan melaksanakan ekstrakurikuler terkait pembelajaran tata krama. Tentu, dalam implementasinya, peran pendidik sangatlah penting. Dalam menanamkan pendidikan karakter seperti tata krama pada anak didik, pendidik harus mampu memberi teladan dengan baik, karena anak didik akan meniru apapun yang kita lakukan. Pandangan Ki Hajar Dewantoro tentang belajar nampak pada konsep mengenai tri pusat pendidikan, bahwa anak didik tidak semata-mata hanya belajar di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga akan mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin, yang meliputi jasmani dan rohani. Keadaan keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak. Kesempurnaan pendidikan akan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru-guru, dengan anak bersatu paham, sehingga sistem tri pusat pendidikan akan tercapai. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap karakter anak. Tri pusat pendidikan terdiri atas lingkungan sekolah yang meliputi guru, kepala sekolah, siswa. Sedang lingkungan keluarga orang yang meliputi orang tua atau wali murid. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lantas, apa saja tantangannya yang mungkin akan dihadapi dalam melakukan penerapan tata krama di sekolah? Tantangan yang pertama adalah kompetensi pendidik. Selanjutnya, yang kedua adalah kesadaran anak didik. Dan yang terakhir adalah peran aktif dari orang tua. Lalu, bagaimana solusinya? Solusi yang pertama yaitu dengan cara
meningkatkan kompetensi para pendidik. Seorang pendidik akan senantiasa ditiru oleh anak-anak didiknya. Jadi, dia tidak hanya harus pintar berteori saja, namun pendidik juga harus mampu mempraktikkan tata krama di sekolah, sehingga harapannya anak-anak didik akan meneladani pendidik seperti apa yang diharapkan oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, dengan semangat pantang menyerah untuk memberi pengetahuan pada anak-anak didik akan pentingnya tata krama, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan senantiasa tidak kenal lelah memberikan kesadaran, menyadarkan kepada anak-anak didik kita akan pentingnya tata krama. Solusi yang terakhir adalah dengan cara mensosialisasikan serta menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua. Setiap program-program sekolah hendaknya disosialisasikan kepada orang tua untuk mendapatkan dukungan dari mereka